Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salva Fadil Rinaldi dari absen 29, Razita Nalini Beril dari absen 36, Siti Rahma Fadilah dari absen 30, Nurzaini Ahsan dari absen 24, Muhammad Aska Diandra Pamungkas dari absen 16, dan Fadil Muhammad Yunus dari absen 7, dari kelas 1 akan menyampaikan materi daur biogeokimia, tepatnya mengenai siklus fosfor. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari daur biogeokimia? Dikutip dari buku biologi tentang ekosistem yang disusun oleh Hoirul Huda pada tahun 2020, daur biogeokimia adalah suatu siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantaranya, dan senyawa tersebut kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Terdapat 6 jenis daur atau siklus biogeokimia yang terdiri dari siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Apa itu fosfor? Dikutip dari buku Biologi Harmoni Alam Semesta yang disusun oleh Reni Diastuti, fosfor adalah elemen penting yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Peran fosfor dalam kehidupan. Perannya lebih dikenal sebagai penunjang proses evolusi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk membran sel. Bagi hewan, fosfor digunakan sebagai penyokong tulang dan giginya. Di samping perannya untuk makhluk hidup, fosfor berperan penting dalam proses ekologis, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan ganggang guna menghasilkan oksigen. Nah, siklus fosfor yang kita bahas kali ini merupakan siklus yang menggambarkan perpindahan fosfor dari perantara satu ke perantara lainnya. Siklus ini juga tergolong unik, dikarenakan hanya siklus ini yang perantaranya tidak melalui atmosfer. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari siklus fosfor. Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup kumpalan mineral lainnya. Lalu, datanglah hujan dan pelapukan yang menyebabkan erosi batuan hingga melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari batuan litosfer tersebut. Setelah itu, fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air, hingga kemudian tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Kemudian tanaman tersebut dikonsumsi oleh hewan herbivora liar. Proses ini disebut dengan tahap asimilasi. Begitu berada di tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu, terjadi proses dekomposisi bangkai tumbuhan dan hewan yang mengembalikan fosfat organik ke dalam tanah. Organisme pengurai kemudian memecah material fosfor organik dan mengubahnya menjadi bentuk fosfor anorganik. Proses ini disebut dengan tahap mineralisasi. Lalu, fosfor dalam tanah berakhir di saluran air hingga menuju lautan, dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Batuan sedimen di dasar lautan mengalami proses geologis berupa pengangkatan hingga menuju permukaan daratan, dan mengulang siklus fosfor dari awal. Dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Sejumlah aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk, eutrofikasi buatan, dan lainnya memiliki dampak besar pada siklus fosfor. Misalnya, penggunaan pupuk fosfor untuk meningkatkan tingkat fosfor dalam tanah. Terlalu sering menggunakan pupuk akan mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini hanyut ke aliran air terdekat, mereka berbahaya bagi kehidupan akuatik. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.